Untuk menghasilkan kualitas akting yang maksimal harus diraih chemistry dengan lawan main. Apalagi jika sinetron bergenre romantisme dan percintaan. Seperti itulah yang dilakukan oleh Giorgino Abraham dan Yasmin Naper kala beradu akting dalam satu sinetron Love Story The Series. Sebuah sinetron yang menceritakan kisah cinta antara Ken dan Maudy kian membius penonton dengan fenomena baper. Pasalnya, semakin hari, cerita cinta Ken dan Maudy kian bucin, alias menjadi budak cinta, begitu lengket tak terpisahkan. Sampai-sampai meski terpisah, Villa pun Maudy yang diperankan oleh Yasmin Naper masih berusaha meneropong ketampanan Giorgino Abraham demi saling mengobati rindu. I'm happy. Sama, happy sih kita ya. Happy. Apa? Happy sih, maksudnya ngelihat antusiasme para fans Love Story yang benar-benar sangat mensupport kita semua, nggak hanya aku dan Yasmin tapi lebih ke tim, dari jalan cerita, dari kru-kru yang semua terlibat, pemain-pemain yang lain yang sudah memberikan effort ya, memberikan keringat mereka setiap hari sampai malam untuk memberikan tayangan yang fantastik, bombastis gitu. Jadi menurut aku emang aku sangat bersyukur lah, maksudnya bisa ngeliat video-video kompilasi seperti ini sih. Dan bagaimana bisa membuat mereka benar-benar mengidolakan? Ya itu lewat karya. Sebagai kita aktor seni peran, kita lewat karya. Mereka bisa menikmati, aduh seperti ini. Mereka merasa tersentuh dengan setiap adegan-adegan, mimik, ekspresi-ekspresi yang kita berikan gitu. So, menurut aku tuh priceless harganya, so aku sangat bersyukur. Aku senang karena aku berhasil memainkan karakternya, Yasmin berhasil memainkan karakternya, semua berhasil. Dan ya kebucinan-kebucinan atau yang membuat penonton pada baper, ya itu semua memang kita ciptakan gitu. Kita ciptakan bersama, tidak dalam waktu yang singkat gitu, butuh waktu untuk menciptakan chemistry, butuh waktu untuk menciptakan adegan-adegan yang unik gitu. Diakui oleh Giorgino Abraham dan Yasmin Naper, keduanya saling memuji akting mereka satu sama lain. Dan juga diakui oleh Giorgino dan Yasmin, sebuah chemistry wajib dan harus tercipta di antara keduanya, agar kualitas akting mereka keluar dengan sangat natural dan mampu membius para fansnya. Selain chemistry yang diciptakan di lokasi syuting, sesekali mereka juga menciptakan chemistry tidak hanya di lokasi syuting, melainkan di luar saat break dengan cara makan bersama. Ya, ini pertama kali aku sama Gino ketemu dan kenal itu di sini. Cara nyatuin chemistry banyak ngobrol sih di lokasi ya. Satu hari kita ada waktu break sebelum mulai syuting yang padat. Jadi kita sempat main bareng gitu, kita makan bareng, chill bareng. Ya. Kayak Yasmin lebih jahil sih. Enggak, Gino lebih jahil. Me? Kamu kok nunggu gitu sih? Yang jahil siapa, aku apa kamu? You. Aku, ya udah aku deh. Seru untuk diajak ngobrol gitu. Aku juga tipe orang yang seru diajak ngobrol dan bisa gampang membaur sama orang. Yasmin juga tidak tipe orang yang menutup diri gitu, jadi sangat open sama orang-orang baru juga, ramah gitu. Mungkin itu ya hal yang lebih universal untuk menurut aku. Tapi kesamaan lain apa? Hobi beda. Ya, Yasmin yang lebih kayak suka baca buku. Kalau Gino, Kalau aku suka dibacain buku. Soalnya aku gak suka baca buku, sukanya dibacain. Apalagi jadi nggak pernah capek karena ngelihat mereka terus kayak always on gitu. Terus kayak tiap hari aku ngebacain DM, everybody so sweet. Jadi kayak udah makin pengen terus kerja keras. Enggak sih, karena Gino-nya juga Bimbing. You're open gitu, jadi gampang buat diajak ngobrol. Kayak tadi Gino bilang, gampang buat diajak diskusi dan ya. Iya. Jadi kamunya nyaman? Nyaman, pengertian. Aku memang suka actingnya gitu, tapi jujur loh, pertama aku nonton itu kayak ini siapa sih? Actingnya sangat you did good gitu, kayak banyak adegan-adegan yang kamu dapat manjanya, dapat tipe-tipe cewek rumahan yang
yang ngerti nggak sih kayak sayang banget sama kakaknya, ya nggak sih? Ya gitu. Aktor Giorgino Abraham yang memerankan karakter Kendra dalam sinetron Love Story The Series tentunya juga menjadi perhatian publik. Tak mengherankan jika sosok Ken selalu mampu membuat para penggemarnya selalu ingin tahu hingga penasaran dengan segala hal mengenai Ken. Seperti salah satunya kamar pribadinya dalam sinetron. Sebagai pemeran Ken, Giorgino Abraham kemarin pun mengajak tim Cumi-Cumi menjalani room tour kamar Ken demi rasa penasaran fans berat Ken terobati. Gue Giorgino Abraham dan pada kesempatan kali ini gue ditantang untuk tour. Tour di mana? Tour di dalam ruangan, di dalam kamar Ken. Ken adalah salah satu karakter Love Story. Dan kita pengen lihat seperti apa. Buat kalian fans Love Story pasti penasaran. Gue akan explain kamarnya Ken isinya apa aja. Karena ya most of the time Ken selalu syuting di sini gitu. Kalau lagi adegan yang nangis-nangis, sedih-sedih, mikirin Maudy dan lain-lain, semua di dalam sini. Yuk kita cek seperti apa. Nah, ini dia kamar Ken dengan foto-fotonya narsis. Gitu kan. Ini ada gitar, bisa dilihat di sini karena Ken di sini harus bisa main gitar. Ceritanya bisa main gitar. Foto apa? Figuran gitar. Itu sih. Tapi banyak foto gue sendiri ya sebenarnya. Mobil nih, ada mobil karena dia suka banget sama aktivitas-aktivitas outdoor seperti papanya sendiri kan. Jadi biasanya di sini ada senapan sih. Pasti ada senapan gitu karena dia suka berburu. Ini pemberian Maudy. Ada di episode berapa tuh gue lupa pokoknya, tapi yang pasti ini ada kanvas, ini ceritanya Maudy yang bikin untuk Ken, ya kan. Maudy bisa bikin sebagus ini, Yasmin bisa nggak tuh? Buat fans Love Story pasti sering banget kan ngeliat kotak ini kotak ada isinya nggak? Cek dulu. Ah ya, jadi Ken ini orangnya romantis karena Ken ini suka sekali untuk menyimpan barang-barang pemberian dari perempuan yang dia cintai, yaitu Maudy. Dan karena nungguin Maudy kayaknya, gue aja lupa. Tapi yang pasti ini pemberian Maudy untuk Ken. Jadi Ken simpan. Terus ada sapu tangan, ini ada bekas darah. Ini ceritanya Ken habis berantem, terus Maudy yang mengusap darahnya pakai sapu tangannya Maudy terus dikasih ke Ken. Ken simpan tuh. Gila ya? Oh kalau Ken bucin sih. Ken bucin banget. Parah. Ini gelang Maudy. Ini Maudy waktu itu sempat bilang, Ken pakai ya gelangnya gitu. Ini ada bunga. Bunganya udah kering. Kenapa kering? Karena udah lama banget episode awal-awal ini. Waktu itu aku ingat ini buat acara BEM. Acara kampus. Dia lagi kurang bersemangat Ken dan Maudy datang bawain bunga. Ditaruh di alma maternya. Ya itu untuk mensupport Ken. Semua barang-barang ditaruh sini dalam kotak. Ini gue nggak tahu nih kenapa selalu ada di sini. Ini properti aja nih. Gue juga bingung sampai sekarang nih, jujur nih ya, jujur banget. Gue bingung banget kenapa ada topi ini. Gue bingung banget nih sebenarnya nih. Ini suatu apa ya? Misteri nih. Apakah ada kode-kode tertentu? Cute girl. Ini apakah dari Maudy? Enggak juga gitu. Tapi sudah ada di kamar Ken. Kenapa? Bingung gue. Hadiah ke Maudy kali ya? Mungkin. Tapi udah agak buluk ya teman-teman ya. Bingung juga nih. Kenapa topi ini selalu ada di sini? Dan sampai sekarang gue selalu lupa untuk nanya ke tim art. Ini buat naro apa? PR-nya itu mock up gitu. Arsitek. Dan ini headphones. Gitu-gitulah. Nggak neko-neko. Kayaknya orang ini tipe yang memang apa ya, nggak terlalu mikirin estetika kamar gitu kan. Dia karena lebih fokus sama sekolah dia, untuk hobi dia. Terus dia lebih tipe anak yang suka outgoing, jadi dia tidak sering spend waktu di kamar. Dia pasti itu sih lebih spend time di luar, adventure gitu, hal seperti itu. Jadi mungkin kamarnya ya cukup sederhana lah gitu. Thank you udah nemenin gue room tour kamarnya Ken.
Dan tadi udah lihat beberapa properti-properti yang dipakai buat set kamar Ken. Ada gitar, ada beberapa yang penting tadi mungkin ada kotak yang berisi barang-barang pemberian dari Maudy. Dan selesai juga kita room tournya Ken. Nanti kapan nih room tournya Maudy ya? Kayaknya lebih banyak barang-barang yang lucu yang bisa kalian nikmati dibanding kamarnya Ken. But ya, thank you udah ngikutin gue. Inilah rumahnya keluarganya Ken, rumah Wilan. Dan ya, semangat terus. Semoga kalian semua tetap setia nonton Love Story.